hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Kita bersyukur saat pagi hari hiasi kita ada kehidupanku. Kita hidup sampai saat ini, semua berkat kemurahan-Nya. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita sembah Dia, kita aku kita kepada-Nya ini. Semua karena kemurahan, semuanya karena kasih. Haleluya Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Lebih berharap kepada Tuhan, lebih bersyukur lagi. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, Yesus ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ibu Kepala masuk dalam. Kami aminkan Engkau Allah kami yang baik ya Tuhan. Hari-hari yang sudah kami lalui, walaupun banyak tantangan, rintangan, tapi kalau kami boleh rasakan Engkau menyertai, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kemampuan kepada kami untuk melaluinya. Ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa.
Biar kami tetap mempunyai hati yang berpaut dengan Engkau, tetap menaruh harap dan mempercayakan hidup ini kepada Engkau. Karena kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, itu adalah anugerah-Mu. Kalau kami berjalan sendiri ya Tuhan, dengan segala ketakutan, kegelisahan, kegagalan yang menghantui kami ya Tuhan. Tapi kalau kami jalani semua bersama dengan Engkau, kami boleh rasakan kekuatan yang Engkau berikan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, biar hati kami tetap penuh puji-pujian kepada Engkau. Hati kami mempunyai hati yang menyembah kepada Engkau, hati yang memuliakan Engkau, hati yang meninggikan Engkau, karena Engkaulah yang layak menerima segala pujian dan hormat itu. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, biar kami tetap kerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar kepada Engkau. Yaitu tetap kami mempunyai hubungan yang erat dengan Engkau, tetap kami berpaut dengan Engkau, sehingga kami boleh rasakan bahwa di dalam berjalan bersama dengan Engkau, Engkau tetap memberi kekuatan, kemampuan, kemenangan demi kemenangan. Engkau tetap nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Berhadiratlah Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Saat kami memuji-muji Engkau, saat kami memuliakan Engkau dengan hati yang sungguh, maka ada kuasa yang Engkau alirkan dalam hidup kami, untuk kami boleh menikmati setiap pujian ini dengan mengandung kuasa, dan Engkau pun disukakan. Biar kami boleh memuji Engkau dan Engkau mendengarnya ya Tuhan. Jangan sampai kami memuji, mulut kami terbuka, ada suara tetapi tidak sampai kepada Engkau. Ada hal-hal yang menghalanginya. Kami mohon kuasa Roh Allah juga menghancurkan dan mengalahkan segala penghalang-penghalang itu. Sehingga pujian kami benar-benar sampai di telinga Engkau dan Engkau senang dengannya. Terima kasih ya Tuhan, biar semua itu dari hati yang murni, kami boleh menyanyi dengan iman, sehingga itu menyenangkan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati urapi setiap pelayan-pelayan, hamba-hambamu, kami semua ya Tuhan, untuk bersatu hati memuliakan Engkau dan Engkau disenangkan di dalamnya. Kami mulai ibadah ini dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, kita tetap mau berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengucapkan salam Pantekosta. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan yang sudah memberikan kuasa dalam hidup kita. Ku diberi kuasa. Amin. Haleluya. Kuasa dari Raja musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Dan pujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Yes. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
saya mengajak sekali lagi kita, bagi yang mungkin orang tua kita udah lansia silakan duduk, tapi yang kuat-kuat mari kita mau berdiri sekali lagi. Karena kita mau terus bersama Tuhan, denganmu Tuhan kita akan berjalan bersama Dia. Tidak pernah kita. Amin. Haleluya. Tak pernah kurang. Yes. Tak pernah ragu akan kesetiaanmu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau pegang hidupku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, bertata dan saya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan lebih sekali lagi, tak pernah ku ragu. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau tuntun langkahku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau pegang hidupku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, bersama saya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku selamanya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, dan biarlah nama Tuhan, namanya terus tinggal di dalam hati kita. Yesus, namamu tinggal di hatiku. Haleluya. Yesus, namamu tinggal di hatiku. Perintah Kau bagiku segala di hidupku. Namamu sembuhkanku, pulihkan hidupku. Yesus, namamu termanis bagiku. Tiada nama lain. Tiada nama lain, minggu pertama
Puji nama Tuhan. Ada haleluya saudara. Haleluya. Kita bersyukur tetap menikmati hadirat Tuhan. Terlebih sebentar kita menikmati firman-Nya. Kita mau buka hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau terus naikkan pujian kita. Karena di dalam firman Tuhan tidak ada kedekatan dusta. Tapi senantiasa terus nyata dan boleh terjadi dalam hidup kita. Kasih setianya yang luar biasa. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah selamanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Sekali lagi kita katakan kasih setiamu. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan,
Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Tiada Allah yang lain Tuhan, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji dan puja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kau telah memberkati kami Bapa dalam seminggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua kasih anugerah-Mu dan berkat-Mu dalam kehidupan umat jemaat-Mu Tuhan dan hamba-Mu di tempat ini. Itu semua Bapa karena kemurahan-Mu Bapa. Itu bukan karena kerja keras kami Tuhan, tapi semuanya Tuhan semata Bapa, hanya kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih berkat anugerah-Mu. Hingga sepanjang hari ini Tuhan kami masih dapat melangkah ke rumah-Mu Tuhan. Itu bukan karena kekuatan gagah kami Bapa, tapi itu semua karena kasih-Mu yang begitu mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan usaha kami yang ada, ataupun rumah tangga kami Tuhan, damai dan sukacita sejahtera. Engkau selalu hadir Bapa di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau saat ini Bapa hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah hati kami, iman percaya kami, dan roh tubuh jiwa kami Bapa. Dan kami sudah membuka hati kami Tuhan, untuk Bapa diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pagari Bapa, lingkup Bapa oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Apapun yang dikatakan, apapun yang diucapkan Bapa akan firman Bapa, itu semua adalah berat. Semua itu yang berasal daripada Engkau Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Bapa. Terima kasih Bapa buat berkat-berkat Bapa dalam kehidupan kami. Kami layak Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Bapa di tempat ini. Berkati Bapa tangan-tangan Bapa dengan memberi Bapa dengan sepenuh hati dan kasih yang Kau berikan pada kami. Kami memberikan yang terbaik untuk pekerjaan di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Pagari Bapa lindungi gereja kami ini Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan roh tubuh jiwa kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita belajar memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Dan kita percaya berkat tercurah di dalam hidup kita. Kita mau naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan, berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan, berbahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa merana kelaparan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang baik. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan, dan bahagia yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus. Tak kekurangan yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan satu pun yang baik.
Pujian sampai di sini, saya kembalikan pada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Kita bersyukur boleh masuk di hari yang baru, minggu yang baru. Sebab Tuhan selalu kasih yang baru, ya. Jangan bilang lama ya, baru. Jadi pengalamannya juga hari ini baru. Bersyukur kita bisa bersama-sama ya di pekan kelima ya, di bulan Mei ini, dan kita berbahagia bisa beribadah. Sebab Tuhan katakan, berbahagialah orang yang suka duduk, kumpul dalam rumah Tuhan. Setelah kita kembali akan diberkati firman Tuhan. Kalau hari ini kita tahu banyak hal yang terjadi ya, apalagi ya kejadian dunia yang kita tidak bisa sangkal, ya sifatnya memang mendunia, ada varian ya, dan banyak orang harus kerja di rumah lagi karena kondisi yang ada ya. Itu artinya apa? Memang dunia nggak ada yang aman. Dunia nggak ada yang aman, saudaraku. Hanya kaki Yesus saja ya perlindungan kita, pertolongan kita ya. Sebabnya kita tidak salah alamat untuk datang pada Tuhan. Kita mau bicara apa hari ini? Kita belum selesai yang namanya pekerjaan Roh Kudus ya. Sebab pekerjaan Roh Kudus sampai Tuhan datang kembali ya. Kita kan masih dalam proses penyempurnaan ya sebagai gereja Tuhan. Kalau udah habis kita udah nggak ada di sini ya, udah pulang ke Bapa di surga. Nah, hari ini kita mau bicara apa sih? Kita mau bicara, ada pepatah dunia bilang begini ya, masa depan seseorang, ini pepatah dunia ya, masa depan seseorang ditentukan dengan siapa ia bergaul. Saya ulang ya, masa depan dunia ya, dan masa depan kita, masa depan seseorang ditentukan dengan siapa ia bergaul. Dengan siapa ia bergaul. Gaul dengan copet, jadilah copet. Gaul dengan penjahat, jadilah. Gaul dengan tukang ikan asin, maka wangilah. Ya, ya memang itu nggak bisa dipungkiri ya. Nah, kita mau belajar di sini hari ini, belajar apa sih? Bergaul dengan Roh Kudus. Bisa ngomong sama-sama? Kalau dengan Roh Kudus ya, tepuk tangan kiri kanan dari teman sahabat. Yang di atas, yang di rumah, ya. Bergaul dengan Roh Kudus. Waduh, om berat amat cerita yang gak berat. Enggak. Yang berat mah timbangan ya. Tapi kita tahu ada memang persyaratan ya. Jadi kita tahu bahwa bergaul itu maknanya apa sih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berteman, bersahabat. Ya, tentu kita beda antara bergaul dengan sekedar berteman. Bersahabat itu, bergaul itu udah tahu A si B-nya, jadi tahu apa ya dalamnya. Kalau berteman ya biasa saja. Kita berteman dengan siapapun boleh, ya nggak dilarang. Nah, kita belajar tentang bergaul dengan Roh Kudus. Jadi kita tanya apa bisa? Ya, apa mungkin ya kita bergaul sama Roh Kudus ya? Lalu siapa kita? Siapa Roh Kudus ya? Lalu apa bedanya sih? Ya, apa sih fungsinya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus? Itu harus tahu bahwa kita ngapain ya, belajar. Ya, ada berkat apa aja? Banyak orang yang skeptis ya, ragu. Yang penuh Roh Kudus itu hidupnya, no, skeptis ya.
Lalu banyak juga yang nggak ngerti naon sih gaut yang Roh Kudus. Ya. Lalu banyak juga yang cuek-cuek aja. Sabodo, yang penting mah hidup lempeng, dapur ngebul ya. Bisa makan katanya, nggak salah ya. Dapur ngebul, hari-hari jalan, sehat, kuat, itu aja kan manusia ya umum. Nggak salah. Kita ambil contoh dulu ya, supaya nanti lebih dalam lagi. Kita ambil contoh dulu nih, saya langsung ke contoh, bukan fokus dulu. Yang pertama, kata bergaul ini didapat dalam Kejadian pasal 5. Mari kita buka. Dan orang jadi jubir, siapa nih gantian? Jubir. Pak Daniel ya. Soalnya bisa menikmati ya. Kejadian pasalnya yang kelima, saudara akan baca ayat 22 sampai 24. Kejadian pasalnya yang kelima, mari kita buka bersama ayat 22, 23, 24. Semua baca ya, cuma yang kedengaran kan hanya Bapak Daniel doang yang di rumah. Tapi kita baca semua ya, berbagai yang punya mulut. Amin. 2, 3. Kejadian 5 ayat 22. Ya. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tiada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya, amin. Kalau di Alkitab, yang model Henok ini cuma satu. Saya bilang ya, sama-sama. Di Alkitab, bahkan di seluruh dunia dari Kejadian sampai sekarang, yang kayak Henok cuma, aduh, saya pengen loh diangkat hidup-hidup ke Firdaus ya. Tapi apakah itu hanya satu tok? Nanti kita baca. Makanya pentingnya apa? Dipenuhi apa? Roh Kudus. Kan kita belajar ketika Roh Kudus ada pada Yesus ya, waktu naik dengan awan. Dia naik ke pakai apa? Helikopter, nggak pakai jet segala ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus mengangkat dia. Nanti pun waktu turun di awan-awan, Roh Kudus menurunkan itu. Makanya penting ya, apa? Roh ya pribadi ya, bukan kuasa. Pribadi itu bisa tersinggung ya, bisa marah, bisa lembut, bisa manis. Jadi pribadi, jadi kita kalau Roh Kudus hargai kayak sahabat, kayak teman ya, supaya sama kita gak marah, supaya sama kita senang, oh bagai jaga ya Roh Kudus dalam kita. Nah, kita lihat pada bagian ini, Henok dalam sejarah ya, di ini kita nggak dapat dalam sejarah, dia hidup di antara orang yang tidak kenal Tuhan pada zamannya ya. Tidak apa? Orang nggak kenal Tuhan otomatis jahat. Ya, jadi dalam sejarah saya pelajari, rupanya Henok ini hidupnya ya tadi di antara orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Kata bergaul, saya ke sana dulu ya, supaya nanti mungkin Bu Sophie bisa tulis bantu. Ya belum dikasih detail ya. Kata bergaul itu dari bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani ya, bahasa Alkitab Perjanjian Lama adalah tertulis yalak. Apa? Bukan galak ya. Y-A-L-A-K apa? Yalak. Sekali lagi. Nah, yalak. Yalak itu apa ya? Yalak itu ya, saya harus baca benar ya, jadi kalau salah baca kan salah. Yang mendefinisikan nggak enak sama saya. Yalak itu artinya berjalan terus menerus. Saya ulang, berjalan terus menerus. Lalu pengertian lainnya ya, continue, berkesinambungan. Ya, continue, berkesinambungan. Lalu pengertian lainnya, yalak itu bertumbuh, ya, bertumbuh dan dipimpin. Apa suku? Tumbuh dan intinya betul-betul ya. Nah itu yalak.
Kalau nggak yalak mah udahan. Ya nggak nyambung. Namanya bergaul. Kalau bergaul itu kita kenal si A, dia kenal si B. Ya, kata Sundanya mah pujitnya kita tahu. Isi perutnya pun tahu. Misalnya suami istri lama-lama ya tahu, oh suami saya hobinya jengkol ya. Istri saya pete, ya sarwana bau. Jadi masing-masing punya pandangan. Masih baru-baru ya memang masih kagok ya. Ya Sandi ya kagok ya. Lama-lama nggak kagok Sandi. Kayak adik kita. Ya kayak suami istri sebenarnya gitu, kayak kakak dan mirip ya patamu sama ibu kalau bapaknya berengus. Mamanya lembut. Lembutnya perempuan ya. Saya sama ini kayak adik kakak sekarang. Walaupun matanya agak kecil, agak belok. Lama-lama kayak adik kakak. Ya, ya Pak, oh, bapaknya mana nggak datang? Jeremy kemana? Bapaknya sakit. Oh, ya. Bapak Jeremy sakit? Hidup. Nanti ibu ngaca ya Bu ya di rumah ya. Lama-lama mirip Bu. Asal sering ngaca tapi ya. Betul mirip-mirip begitu. Kita lihat evolusi ya sama bapaknya. Gak besuk-besuk saya suka ngintip-ngintip mirip-mirip. Nah, beda bapak beda ibu. Aduh kayak kakak adik, maka itulah ya hebatnya dalam pernikahan. Nah kita lihat sini, yalak udah tahu ya artinya ya. Jadi apa? Berjalan terus menerus. Itu bergaul. Kalau nggak berjalan terus menerus itu bukan yalak, itu bukan bergaul. Khususnya suami istri. Ya ada masalah pasti ada, tapi Tuhan, saya mau yalak Tuhan. Jangan galak atuh makanya yalak. Nah, saudaraku, kita lihat sini Henokh yang dikatakan hidupnya ya dalam zaman manusia tidak ingat akan Allah lagi. Jadi, aduh, udah nggak kenal Tuhan, tidak ingat Allah. Jadi, Henokh itu kasihan ya, hidup di zaman orang tidak ingat Tuhan. Cek Sundanya belegug ya. Kalau kita pinjam bahasa lain, ateis. No Tuhan, no. Yang penting hidup mah subuh. Tiap hari ada. Nggak pikir hidup ini akan berakhir. Ketemu Sang Pencipta. Tuhan ya. Nah, makasih ya. Ini kata bergaul, tulis yalak. Dan terus-menerus. Dan berkesinambungan, bertumbuh, dan dipimpin. Ya, nanti kita simpan itu di status kita. Jangan statusnya pacarmu ya. Status simpen nih. Saya sebagai sama ada teman-teman saya, wah statusnya bagus. Jangan apa ya statusnya. Hidupku sepi karena sendiri. Nah, suruh. Ya, jadi jangan statusnya bagus tuh, ya. Ada Bu Yanti, Parobi ada. Oh, Tuhan, ada Parobinya ya. Saya suka absen, takut-takut udah meninggal nggak ngomong sama saya ya. Saudaraku yang Tuhan Yesus, kita belajar ya, pelan-pelan. Yesusku Henokh usia 65 tahun, kata firman Tuhan. Usia berapa? 65 tahun, dia udah mulai tuh bergaul. Bukan hanya anak istrinya saja. Bergaul sama siapa, kata firman Tuhan tadi? Sama Tuhan. Umur berapa? 65. Jadi kita sekarang mau belajar pelan-pelan ya. Tambah umur lagi, beranak pinak. Sebab zaman dulu, usia manusia itu panjang-panjang, ratusan tahun. Ya Adam dan Hawa ya. Adam usianya 930 tahun. Waduh, paling panjang Metusalah kalau nggak salah ya. 969. Waduh, masih gagah. Ratusan tahun juga ya. Kalau sekarang mah maaf kata nggak pinjam bahasa lemah. 30, 40 mulai letoy. Kasih vitamin mulu ya, kasih ini itu, tapi tetap aja namanya juga udah zaman mau akhir kali ya. Tapi bilang lagi Tuhan, ini zaman udah mau akhir, biar pendek asal masuk surga gitu aja. Saya suka dinasihatin, yang penting lu masuk surga, mau pendek panjang bukan urusan lu lagi. Ada yang nasihatnya dah, saya bisa nurut ya. Kata saudara hamba Tuhan, kalau usia masuk 40, siap-siap kita ngintip surga. Hah? Ngintip surga usia 40? Siapa yang 40 ke atas siap ngintip surga. 50 siap-siap minta masuk. 60 pulanglah ke surga.
Itu pendeta bikin guyon saya ketawa ya. Tapi memang bagus juga. Jadi harus persiapan ya. Jangan duniawi melulu ya. Mari kita bahas itu. Nah, kita lihat sekarang satu. Saat itu usianya sudah bertambah 65 tambah 300 berarti 365 tahun umur Henokh ini. Dia bergaul sama Tuhan 300 tahun. Ya, dari sejak umur 65 kan sampai 365. Jadi berapa tahun? 365 tahun. Nah, itu baru dipanggil Tuhan. Ya, ia orang yang sibuk, ia punya anak istri, dia bekerja, ya, ia punya kerjaan, dia punya kesibukan, ya. Lalu Henokh juga memenuhi kebutuhan keluarganya, jadi dia tidak sendiri. Dia bilang, oh, kalau itu pantas om rajin dah sendiri, dia mah nggak punya pasangan, nggak punya anak istri. Tuh, ini dicatat, Henokh itu orang sibuk, orang kerja. Tapi hebatnya apa? Henokh ini apa? Kata bahasa kerennya smart katanya. Smart tau ya? S-M-A-R-T ya? Smart. Wah, kalau bilang smart, smart tuh enak ya. Smart apanya? Cerdas apanya? Dalam memanage, mengatur waktu. Ya, itu yang Henokh ini hemat apa? Smart dalam mengatur waktu. Bisa menyembah Tuhan. Anak banyak, ya. Atau anak banyak kan suka ganggu ya. Mau apa? Ada tukang gemblong mah beliin mah. Bagi doa, bagi kering, kayak gitu. Kadang-kadang suka mau diganggu ya jam tertentu. Tapi ini kadang-kala ada yang begini penting juga. Wah, bagus teman. Pak, ini kritis. Atau apa begitu ya yang tukang-tukang gitu mau. Wah, paket nggak penting apa. Kadang-kala ada yang penting-penting ya. Henokh itu smart dalam mengatur waktu. Kemudian Henokh dapat memaknai apa arti mengutamakan Tuhan. Saya ulang. Yang kedua apa? Apa arti dapat mengutamakan? Ya, kata bahasa keren itu memprioritaskan Tuhan. Dan memang nama artinya itu bagus. Henokh itu artinya teacher, guru. Apa? Teacher atau guru. Bahasa Sundanya, guru itu digugu, ditiru. Kalau maaf ya, saya pakai peribahasa. Guru, maaf ya, ini peribahasa jangan kartu saya. Guru kencing. Ayo, SD apa tuh? Guru kencing. Ayolah, malu awal. Apa kok? Gak dosa, saya tanggung jawab. Ini kan pepatah ya, peribahasa. Guru kencing murid kencing. Nah, repot. Makanya guru itu repot, digugu ditiru ya. Apa harus benar. Itu berat jadi guru itu. Makanya kata Alkitab, jangan banyak jadi guru. Nanti gini. Kenapa? Digugu ditiru. Salah? Benar ya, padahal salah. Ya. Maka saya berdoa, tolong saya ya, sebab saya harus jadi berkat buat umat Tuhan. Cuma suka berdoa? Ya doakan ya. Kalau saya yang maaf kata teler kan malu. Wanita naut teler. Ya, makanya saya belajar itu berkenan. Ya, kita lihat hasilnya apa tadi? Karena dia suka bergaul dengan Tuhan, bahkan ratusan tahun. Apa hasilnya? Apa fungsinya? Apa berkatnya? Henokh usia berapa katanya tadi? 300 berapa? 65 tahun. Diangkat ke, aduh, ya ngiri banget ya. Pengen ya. Semua yang hadir pengen diangkat ke surga kan? Ini saya puji Tuhan, ada Bapak Oong lagi diangkat ke surga, Bang ya. Ada ya, yang hadir puji Tuhan. Jangan diangkat kalong wewe aja sama gitu ya. Diangkat ke surga. Itu berkatnya dari orang yang bergaul dengan Tuhan. Ada yang tanya, Om bergaul sama Tuhan susah nggak sih? Nanti kita belajar ya. Kita belajar. Kita ambil contoh yang kedua. Kita buka dalam 1 Samuel 18. Tolong Bapak Daniel baca lagi. Ayat 1 sampai 4. 1 Samuel. Kita mau bahas dulu orang-orang. Saya juga nggak banyak sih ngambilnya ya. Sebab kalau banyak waktunya nggak cukup. 18 ayat 1 sampai 4. Ya. Tolong bacakan Bapak Daniel. 2,
Semua baca ya, semua boleh baca. Bapak Daniel karena harus terdengar keluar kan. 2, 3 ke Daud. Belum dapat, Bang? Ya. 1 Samuel ayat 18 ayat 1 18, sampai pasal 18 ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Iya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 4. Yonatan menanggalkan jubahnya yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ya, sampai situ. Terima kasih. Perhatikan, kita ambil contoh yang kedua, pribadi yang namanya Yonatan dan pribadi yang namanya Daud. Yonatan siapa? Anak Raja Saul. Kalau Daud anak siapa? Isai, penggembala dom. Wah, levelnya apa? Levelnya jauh ya. 1 anak raja, 1 penggembala domba. Waduh, agak kelas ya. Anak raja sama anak raja gaulnya ya. Petuang angon, matukang angon. Itu kelasnya katanya. Tapi di sini kita perhatikan Yonatan bisa bergaul sama siapa katanya? Bagaimana caranya? Kan nggak level, ya. Sering nggak aneh ya kita sama orang kaya juga datang ke rumah orang kaya minder ya. Minder ke rumah orang kaya kan, dia mau orang berada berpangkat, kita pada begini orang ya, jalannya beda. Orang berpangkat jalannya gimana? Catwalk, ya. Coba orang kismin jalannya, itu umum ya, nunduk-nunduk ya, orang kaya, secara umum ya, tapi nggak semua gitu, orang kaya rada sableng ya. Di sini kita perhatikan, dikatakan Daud menyukai Yonatan karena Yonatan lebih dulu menyukai siapa? Daud. Tuhan juga sama. Siapa? Kalau saya tanya, Tuhan dulu cinta kita apa kita dulu cinta Tuhan? Tuhan dulu. Walaupun kita ini nggak ada apa-apanya, ingatkan ya. Siapa sih manusia? Penuh dosa. Tapi Tuhan tanpa syarat. Kalau kau percaya aku, kau mau hidup menjadi milikku, bertobat sungguh-sungguh, aku peluk engkau tanpa memandang rupa. Ada nyanyian bilang, kau bukan Tuhan yang ayo bantu saya. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Terus? Bukan Tuhan yang sepotong. Pokoknya intinya saudara, Tuhan tidak melihat kita siapa rupa kita, pangkat kedudukan kita. Dia lihat apanya sih? Ini saya udah begini nih. Ini om. Lihat hatinya. Tuhan bilang pengen aku buru-buru bawa kalian ke surga. Takut keganggu masih serigala tuh. Tapi belum waktunya, rumahnya belum jadi. Makanya rajinnya. Bukan Tuhan nggak bisa bikin rumah. Tuhan sekali ngomong jadi rumah, jadi. Kalau belum menjadi, karena siapa? Kita. Kita berbuat yang nggak benar, rumahnya belum jadi. Maka ya sungguh-sungguh, ya jangan disuruh-suruh aja ya. Itu anak Tuhan yang oke. Kalau disuruh setia. Nggak disuruh, mandek, nggak setia itu. Ya. Kita lihat di sini, Daud dikatakan menyukai Yonatan dan sebaliknya dia disenangi. Mengapa? Sebab rupanya dalam diri Daud, pandangan Yonatan ada sesuatu yang luar biasa. Saya ulang. Di dalam diri Daud ada sesuatu yang luar biasa. Daud kan artinya, arti Daud masih ingat ya? Ada di hati Allah. Nama Daud artinya apa? Ada di hati. Aduh, kalau kita ada di hati Allah, pagi, siang, malam, Tuhan jaga kita. Saya harapkan juga jemaat Tuhan adalah jemaat yang disukai Allah. Ya, kalau nggak ada terkenang. Aduh, kemana ini nggak ke gereja? Terkenang saya juga. Kemana ini?
Dia cinta supaya jangan kita terhilang. Ya, Daud tuh pribadi yang luar biasa. Yonatan selalu bela Daud. Kenapa? Rupanya ayahnya tidak suka. Ayahnya siapa? Yonatan. Sifat apa kemarin kita belajar? Syirik. Sifat apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Papanya cuman ya berapa ribu musuh. Padahal harus bersyukur. Karena saat itu di Israel tidak ada pahlawan kayak kayak Daud. Semua jiper, ngerem semua tuh musuh raksasa. Goliat nggak ada yang berani. 40 hari terancam. Mana laskar Israel kata jago-jago, hadapin saya nanti akan takluk di bawah ya kendali Israel. Mana Allahmu? Daud secara nggak sengaja dia bawakan bekal buat kakak-kakaknya ya. Katakan di bekal dia bukan mau nonton perang. Lalu dimarahin kakaknya, kamu ngapain ke sini? Pulang. Mau nonton kakakmu perang. Ayo pulang. Pantas saya mengantar ini. Ya dengar Daud. Wah ngomongnya gede. Jiper semua. Itu siapa? Ini yang bikin takut kita. Suaranya besar. Orangnya besar. Jiper semua. Kalau menang, mereka akan takluk sama kita. Daud dalam kuasa roh Allah ya. Ini kurang ajar. Siapa itu yang bangsa yang tidak bersunat itu? Siapa itu yang ngomong, aku berani hadapi dalam nama Tuhan? Nah, jadi Daud berani bukan kuasa sendiri. Dia berani karena nama Tuhan. Saya ulang. Dia berani karena nama Tuhan dihujat. Dia marah. Ya. Akhirnya singkat cerita, Daud berhadapan dengan Goliat yang besar. Saya sih jangan bilang sama orang besar ya. Walaupun kecil kalau tentara kita jiper lah, nggak pernah berantem gitu ya. Tampang begini gaplok jatuh. Tapi kalau tentara kan digaplok, siap. Udah makan belum? Siap. Push up 10 kali, 50 kali. Push up karena pelanggar, siap 50 kali. Gak ada tawar menawar, namanya prajurit. Nah, pahlawan ini yang luar biasa. Yang namanya Goliat akhirnya dihadapi oleh Daud. Aku datang dalam nama Tuhan. Kamu boleh datang dengan pedangmu, tombakmu. Aku datang dalam nama Tuhan. Dan singkat cerita, Daud mengalahkan sang raksasa itu, Goliat. Menang. Wah, Saul harus berterima kasih ya. Saul bukan berterima kasih, malah iri. Terima kasih dong, sudah ada yang bela. Senang nggak kalau ada yang bela kita? Senang. Ini marah, iri. Wah, jangan-jangan kedudukan raja diambil dia. Daud enggak. Sedikit pun dia tidak ambisi jadi raja. Hanya bantu. Dan Yonatan lihat itu, wah papa saya benar nih. Saya kagum sama Yonatan, enggak haus kekuasaan ya. Walaupun dia hak anak raja kan, jadi menggantikan ayah. Tapi Yonatan enggak. Wah, justru yang cocok nih jadi raja ini. Ya, sekarang zaman ini susah ya. Ini yang cocok menjadi raja. Makanya marah, bapak. Maaf ya, tapi bahasa kamu. Kamu begini terus. Kamu kapan jadi raja? Harusnya kamu bela papa. Malah bela si Daud. Bukan bela papanya, karena papanya begitu. Ya, maafin seperti melanggar ya. Tapi kalau dia melawan Tuhan bukan melanggar, salah. Sering Yonatan dihindari tolong. Atau Daud ditolong oleh Yonatan supaya tidak celaka. Kalau papa yang mau niat jahat, kasih Daud. Daud, papa aku mau gini. Mau berbuat yang nggak baik. Cepat, lari. Tuhan. Sampai dia bilang, Yonatan tahu ya. Daud, mari kita ikat perjanjian ya. Kalau nanti aku nggak ada, tolonglah kita bicara bebas ya. Anak-anakku, keturunanku kau pelihara. Jangan ngomong begitu. Yonatan ngomong begitu sedih Daud ya. Jangan ngomong begitu. Memang terbukti aku. Setelah Yonatan meninggal karena perang, itu anak dan keturunan ditolong dulu tinggal di istana sama Raja Daud. Ada amin. Jadi nggak lupa apa? Kulitnya. Kayak saudara makan kacang sama kulitnya. Ya, kasarnya ya. Jadi dia nggak lupa terus sampai generasi saja. Kasih tempat buat anak Yonatan keturunan selanjutnya karena dia sudah berbuat baik sama aku dan seterusnya. Sekarang kan orang begitu ya, kalau menyenangkan saja kita
raup, kita bela, kita tolong, ya kita angkat. Tapi kalau udah melupakan, nah terbalik. Kan Daud tidak seperti itu. Jadi berkatnya apa dari Daud bergaul dengan Yonatan? Keturunan Yonatan dipelihara. Apa berkatnya? Keturunan Yonatan dipelihara, amin. Orang tua bilang begitu, kalau gua nggak ada, siapa yang mengurus anak-anak gua ya? Makanya dari sekarang bergaul sama yang baik, baik. Nanti Tuhan pasti tolong, ya. Ada pembelanya. Jangan yang jahat-jahat ya. Percuma sama yang jatuh, kita nggak dibela, malah diambilin berkat kita. Itu berkat yang kedua dari contoh pribadi Yonatan dan Daud yang bergaul. Dan kata yang ketiga atau contoh yang ketiga dari bergaul ini kita ambil di dalam Kejadian 18. Ya, ini Bapak Daniel baca lagi. Kita ke Kejadian contoh 3 ya. Tolong bacakan mulai ayat apa nih? 17. Ya. Kita lihat. Sampai ayat yang ke-23 Pak Daniel ya. Kejadian 18 ayat 17 sampai 23. Silakan Pak Daniel. Kejadian 18 ayat 17 sampai 23 ya. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Sodom Gomora itu. Baiklah, aku akan turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalanlah ke Sodom. Tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ya, makasih. Saya yakin sebagian besar yang jemaat aktif tahu ya arti cerita ini. Kita tahu keadaan waktu lalu, keadaan kota yang namanya Sodom Gomora itu sangat sangat bejat moralnya. Ya kalau sekarang namanya udah LGBT ya. Jadi kalau LGBT itu salah satunya homo sama lesbi sudah lama. Ya sudah ada sejak zaman lalu, udah ribuan tahun lalu ya. Sekarang di kumulatifnya udah LGBT. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Sampai ada orang iseng begini, ayam aja tahu pasangannya, manusia nggak tahu pasangannya ya. Terlalu nggak? Terlalu ya. Ayam aja tahu pasangannya, manusia jadi tahuan dia. Aneh. Kalau misalkan ya, maaf ya, kalau sejenis ada keturunan nggak saya tanya? Nggak ada. Bumi nggak akan penuh. Salah satu proses bumi penuh itu firman Tuhan. Penuhilah bumi. Kalau nggak gitu tak penuh. Nah, makanya kita mulai pinter ya. Sudah diganggu oleh roh jahat, dikira yang penting mah happy, yang penting mah enak sama enak. Urusan belakangan. Dosa begitu saudara ya. Urusan tuh nggak mikir. Tapi dosa udah berbuat baru nyesel. Kayak Adam dan Hawa kabur, ngumpet. Orang berdosa nggak berani bertemu tuh, nggak berani bergaul sama Tuhan, boro-boro, ya. Takut bawahnya. Nah, kita lihat situ Abraham saat itu didatangi oleh 3 orang ya, utusan surga. Ada cerita apa? Ya, salah satunya saja ya. Ada banyak pesan Tuhan buat Abraham. Salah satunya begini.
ini Sodom Gomora udah bejat. Di situ ada keponakannya, namanya siapa? Ayo, siapa keponakannya Abraham? Lot ya, tinggal di situ. Udah ada anak istri kan, udah kaya raya Lot kan, keponakannya pisah dari Abraham. Gak masalah lah, itu urusan dia ya. Ada masalahnya apa? Ini kota Sodom Gomora akan di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Ya, karena kejahatannya sudah sampai ke surga. Jadi kita pun siap-siap ya. Makanya dunia akan kiamat, kenapa? Dosanya sudah naik ke, untung kita masih hidup, puji Tuhan. Belum waktunya. Makanya sekarang harus siap-siap pulang ke bergaul makanya sama Tuhan. Ya. Mau terjadi kapanpun, silakan Tuhan. Itu artinya ya. Nah, aku katakan kejahatan sudah mencuat, Lot ada di situ, berarti Lot juga akan dihukum. Saya ulang, Lot juga akan dihukum, bakar api dong. Lalu Tuhan bilang begini, dia ngomong, ya, Allah ngomong, masa aku rahasiain kepada sahabatku Abraham. Bapak Abraham itu rupanya suka bergaul sama Allah. Orang yang sudah bergaul sama Allah, Allah kasih sinyal. Saya ulang, orang yang bergaul dengan Allah, Tuhan kasih sinyal. Ada men? Ini bakal celaka, jangan. Kita mundur sedikit ya. Ini kisah nyata dari siapa? Dan adalah kasih saya ya. Itu begini. Di tukang tempe, saya lupa di mana pada. Di Jawa ya. Nah, di Jawa. Pematang. Tempe orang desa kan gini-gini nggak pakai mobil, nggak pakai motor, kan motor ya. Buat tempe tiba-tiba katanya apa? Lagi tempe gitu. Lewat pematang sawah, dikit lo pleset, kubrak tempenya, habis, campur, letak, campur lumpur, aduh, marah nggak? Ini pesanan buat bawa ke pasar. Aduh, mana nih hari-hari, ya kan? Sebab dia hidup dari jual tempe, sedangkan tempenya sudah jatuh, ya ke tempat ya, pematang sawah itu berantakan lah intinya, nggak bisa dipungut lagi. Ya sedih, ya sedih. Langganan mobilnya udah nggak biasa tuh. Kayak di sini ada di Pabuaran, jam segini penuh tuh angkotnya. Ayo Pak, ayo Pak Coy, Pak siapa naik? Langganan ke Bogor. Langganan dia tiba-tiba dia baru dia sedih banget. Kejadiannya apa? Pokoknya ya ini singkat saja ya. Angkot yang membawa itu ada kecelakaan, jatuh ke jok. Baru dia alhamdulillah. Oh ya nanti tahu ya. Alhamdulillah udah nggak laku alhamdulillah. Wah. Coba gua naik mobil itu apa? Tewas lah aku. Tempe orang nyawa. Baru disadar. Oh ini hikmahnya ya. Hikmahnya ya. Tempe kecebur. Nyawaku tetap bisa dagang lagi nggak? Bisa. Kalau nggak, rahmatullah semua ya. Ini gambaran. Nah ini gambaran. Kalau yang siapa? Lot. Kalau nggak dikasih tahu, ya kata Allah kepada Abraham, orang Sodom Gomora ini celaka. Termasuk siapa? Keponakannya Lot ya. Tuhan tuh makanya ya kalau sama kita sayang, dia tuh nggak main-main. Dia tuh cinta beneran. Kalau kita kadang cintaan. Ngaku lo tuh, ampun. Cinta bener ya. 100%. Sampai saya punya kakak ipar, saya mah cintanya 1000%. Wah hebat 1000%. Cinta banget. Nah Abraham ya Allah di surga bilang, aduh kalau Abraham gak kasih tahu sahabatku yang suka bergaul dengan aku, celakalah ponakannya. Emang harus dihukum. Lot mungkin gak ikut-ikutan berbuat dosa ya sama penduduk Sodom Gomora. Dia bilang apa? Aku akan kasih tahu. Kota Sodom dan Gomora akan di bumi hanguskan dengan apa? Api dan kayak Tuhan Yesus kan mau datang lagi ya. Di dunia nggak ada yang aman, bakal kiamat. Tapi Tuhan nggak kasih tahu tanggal bulannya, tahunnya. Sebab sifat dasar manusia itu begini, kalau dikasih tahu, minggu depan bakal kiamat.
Ya, misalnya minggu depan tanggal berapa? 6. Tanggal 6 kiamat. Tanggal 1 santai ya. 2 santai, 5 santai. Masuk tanggal 6, tanggal 5 kita gereja semua puasa. Manusia begitu. Kalau sering udah apa dikasih tahu dulu, baik kasih tahu tanggal, bulan, harinya. Yang penting Yesus kita pasti datang kata bahasa Inggris really or not. Jesus is coming. Ada. Siap tidak siap, dia pasti setia ya sampai dia datang Jangan Tuhan datang masih molor. Waduh. Ketinggalan atuh. Datangan Tuhan mau siap. Kita tidur gimana? Nggak diangkat. Tidur apa ya? Oh, balinter ya. Ya Tuhan, sayang kasih tahu ke Abraham. Lot termasuk dalamnya akan di bumi hanguskan. Lalu Abraham bersyafaat bilang apa Tuhan? Masa sih engkau hukum orang benar, mau orang nggak benar? Belalah, tolonglah. Gimana kalau ada 50? Ya, mana ada 45, ada 40, Tuhan seterusnya sampai 10 orang yang ada orang baik di sini yang takut mangkau. Oh, kalau ada 10 pun Sodom Gomora tidak di bumi hanguskan. Ternyata gak ada ya. Di Sodom Gomora semua sudah rusak. Ya udah, singkat cerita, berkat Allah bergaul, maksudnya Abraham bergaul dengan Allah. Sodom Gomora memang di bumi hanguskan, tapi Lot diselamatkan. Puji Tuhan, muliakan Tuhan. Amin. Haleluya, kita muliakan Tuhan. Pentingnya bergaul. Coba kalau nggak bergaul Abraham sama Tuhan, matilah udah. Lot dan isi anaknya kebakar. Api itu bukan api satu. Kalau dalam pelajaran gini ya, kenapa sih ada istilah api dan belerang? Kalau ada api dan belerang, maksudnya apinya semakin apa? Atau orang Sunda bilang marong ya, tahu marong? Kalau nggak tahu saya Sunda ya marong. Oh, jadi udah mau lari, boro-boro, malah kesamber. Kayak kemarin orang bakar bendera, lagi ketawa. Bakar bendera yang dia musuhi, benderanya bakar dia. Oh. Maka jangan jahat sama orang atuh, amin. Jangan jahat. Ya kalau saya buka viral tuh, saya juga ketawa. Dia benci sama negara tertentu, negara yang dibakar, dia sendiri yang lari-lari polisinya atau kaum itu. Ya. Puji Tuhan, berkat Abraham bergaul dengan Allah, keponakannya diselamatkan. Keponakannya diselamatkan. Satu orang datang ke rumah Tuhan, kata Kisah Rasul pun yakinkan seisi rumah kita diselamatkan. Maksudnya bukan begini kita yang gereja ibadah itu tidur molor, enggak begitu. Maksudnya didoakan dia jadi milik tuh. Itu maksudnya. Imani saja, Tuhan, suami saya belum selamatkan. Tuhan, istri saya belum selamatkan. Tuhan, anak saya, doain aja. Atau jadi Tuhan itu ya dan amin. Dia nggak pernah berubah dengan janji. Kalau kita udah diselamatkan, kita ada beban mendoakan dia. Pasti seisi rumah kita diselamatkan. Nah, jam berapa jam saya? Jamnya coba nggak? Oh, masuk sore yang kasihan ya. Oke, kita lihat sekarang. Coba baca dulu sama-sama Amsal 17. Pak Daniel baca lagi loh. Ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Ayat mas yang berat sebenarnya. Ayo sama-sama kita baca lagi. 2, 3. Nah, Daniel baca lagi. Tunggu. Yang di rumah kedengeran. Ulangi ya. Ya. 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Ini kita akui, saya juga ngaku nggak mudah. Saudara, kalau sahabat dalam kesukaan enak ya. Ini sahabat dalam kesukaan. Gak punya beras, misalnya. Coba lagi banyak nasi. Ada nasi bungkus ya. Ada uduk mau temenin. Enggak ada. Kering lah. Ini kan berat masalahnya. Sebab menjadi sahabat dalam saya ngaku inilah pekerjaan Tuhan. Inilah pekerjaan Rohku. Dia jaga kita 24 jam. Ada sini yang kita bisa jaga 24 jam. Enggak bisa. Kurang tidur bisa sakit. Kurang tidur jantung terganggu. Kita baru baca tadi. Oh, kurang tidur bisa penyebab jantung. Banyak tidur jantungan.
Beda. Saya bilang, mengapa jam 8 jam? Oh begitu rupanya ya. Buat saya tahu ya. Kurang tidur, tensi naik kan. Akhirnya jantungnya dipompa. Yang harus santai, ya jantungnya sekian ya kecepatan tertentu. Jadi kadang jadi maju. Kurang tidur itu bahaya. Tapi saya pesan jangan tidur melulu juga. Ya. Itu keterlaluan. Ya, saya lihat oh rupanya itu. Ya, nah kita belajar ini dikatakan tadi ayat yang manis memberkati kita seorang apa? Coba ulangi lagi. Seorang apa? Sahabat menaruh. Nggak kebaca, Mas Sofi tolong pasang lagi jangan dihapus dulu. Nah ini seorang sahabat berarti dia sudah bergaul. Menaruh apa? Kasih setiap waktu kan bukan hal mudah. Ya, kita nggak mungkin nemenin sepanjang waktu. Jangankan saudara ya, kita dengan teman, dengan suami istri pun terbatas kan. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sahabat itu Roh Kudus. Sahabat itu Roh Kudus. Ya, dia menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kalau dalam kesenangan bukan sahabat cuma ngabisin. Kita belajar sekarang ya, saya juga banyak belajar Tuhan. Saya mau seperti sifat Roh Kudus. Dia menaruh kasih setiap waktu. Mau belajar kan bukan berarti penuh, kita bisa pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Daripada hentut ya. Oke, dan sudah ketemu ya jawaban itu untuk pribadi Roh Kudus, pribadi Yesus yang on time menemani kita. Nah, betul. Abraham akibat berkat Allah tadi sudah ketemu ya. Lot dan Lot diselamatkan dan Allah utus tadi dua malaikatnya dan Lot yang tadinya harus mati jadi hidup kembali. Sekarang kita bicara di era sekarang. Di era kita namanya era Roh Kudus. Era apa? Nah, jadi kita zaman Roh Kudus sekarang. Zaman terakhir dari dunia yang akan dipunahkan sebentar. Tapi sebelum punah, kita baca dulu ayat 1 Tesalonika 5:19. Kalau baca lagi pada Daniel, dan semua juga baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat itu pendek pada ya. 1 Tes 5 ayat 19. Baca. 1 sama-sama ya. Tesalonika 5 ayat 19. Sama-sama. Janganlah padamkan roh. Sekali lagi. R-nya R kecil, R besar. R besar menunjuk kepada Allah. Roh Kudus. Siapa? Apa ini maksudnya? Kita kan hari berdoa terus ya, bahkan nggak ada habisnya saya bilang. Kepenuhan Roh Kudus itu baru awal, belum apa-apa, ada banyak pintu-pintu lagi yang akan dia buka kalau kita masuki ya persekutuan dengan dia. Jangan padamkan roh. Contoh lah ya, katakan ya di tabernakel Musa ya, atau di rumah mereka sudah tabernakel Musa ada namanya lampu dian ya 10 ya 7 ya, yang kaki dian masih ingat pelajaran ya, itu ada corotnya dian dan tidak boleh mati, harus nyala terus. Ada tugas imam, lampu ini bisa mati yang pertama karena angin. Setuju kalau lampu mati karena angin? Angin gede ya, mati. Dua, tidak ada apanya. 5 air ya. Minyak ya. Yang ketiga, sumbunya udah tebal. Alias, kata Sundanya, mehong. Hitam. Coba kalau nggak percaya, nanti beli lampu teplok, isi minyak tanah, biarin nyolot, terus lama-lama ini hitam nggak? Hitam ya. Lama-lama udah hitam apa? Oh itu asam. Tugas imam mengganti tiap hari. Jawab tadi, nih. Allah lagi. Udah mulai kotor. Kayak kita mau udah ngantuk, mata rasanya kalau udah jam 11 segini, ngantuk. Udah kedap-kedip 5 watt. Imam harus sepit. Imam harus apa? Sepit gunting. Kalau ini sumbunya digunting, jadi apa lagi? Pray. Wah, mata seger om. Apa kasih rujak ini? Wah, seger juga. Kayak gitu. Jadi tugas imam memberi minyak dan menggunting.
supaya nggak ada angin dihalau oleh dia. Artinya apa? Imam bertugas melindungi kita. Amin. Imam besar kita Yesus, saya terbatas, saya ngaku, tapi imam besar Yesus itu mau saudara bersih. Makanya kalau disindir firman Tuhan itu baik. Saya ulang. Kalau disinggung firman Allah itu baik, amin. Supaya apa? Supaya apa? Tenang. Enggak. Dan dengar firman, duduk di kaki Yesus, bagaikan diisi apanya? Minyak kita. Minyak Roh Kudus. Yang punya 2 minyak, apa namanya? Minyak cadangan, kalau Yesus datang tidak tertidur. Makanya suruh berdoa supaya apa? Kenapa kita berdoa? Supaya punya minyak cadangan. Saya sama istri tetap harus berdoa. Kalau saya nggak berdoa, mah minta, nggak bisa, ketinggalan. Kalau kita berdoa, baca firman setia itu bagaikan ini. Pemain nakal-nakal, imam gunting. Apanya? Kepalanya, jangan. Digunting sifat-sifat dosanya supaya bersih. Supaya apa? Tuhan baik gak? Baik. Biarin mati di sininya. Ada yang menghalangi, ada angin cobaan dihalangi oleh imam. Kan dia punya dia kecil ya. Lubang anginnya dijaga. Imam itu hebat. Imam itu berkorban demi jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Kadang tengah malam dia bangun. Bukan pengen bangun ya. Baik satu-satu. Tuhan si Mince. Tuhan si Misro. Tuhan si Kutai. Pahanya. Kita ngadepin itu. Didoakan, diberkati. Ya. Jadi tugas imam jelas mengisi minyak dan menggunting kotor dari sumbu-sumbu. Kehidupan kita tuh kalau mulai nggak benar digunting supaya terang. Kita kalau yang nggak ngerti kan, sama tersinggung, bukan tersinggung. Jangan hidup dalam dosa. Sebab kalau dosa tidak bisa masuk ke itu, digunting, dibersihin buat kita, ya, bukan buat siapa-siapa, buat siapa? Buat kita. Ya saya punya senior bilang kalau kita diajak berdoa, bergumul bagi Tuhan, buat kepentingan siapa? Kita. Saya nggak ada urusan sama saudara. Kepentingan siapa? Kita. Kebaikan siapa? Kita juga. Diberkati siapa? Kita lagi. Saya mudah-mudahan Om berbagi. Makanya Tuhan itu selalu baik. Baik dan baik. Ya. Jadi udah tahu ya sekarang. Nah sekarang kita tahu kan jangan padamkan roh. Jika Roh Kudus memenuhi saudara, paling awal ketika kau dilahirkan kembali itu udah ada roh. Ya, saya lupa lagi. Roh Kudus itu ada pada kita semua, orang Katolik ya, orang Kudus ada. Tapi peristiwa kepenuhan itu seperti air yang dimasukkan ke gelas sampai bunyi. Nanti di rumah perhatikan ya. Ini air, katakan ini airnya tubuh kita ya. Di sini. Ya. Sampai bunyinya gimana kira-kira kalau banyak airnya? Kucuk. Nah, maka jangan heran. Kalau udah penuh Roh Kudus ngomongnya beda ya. Kurucuk. Jangan tahu kucuk penuh Roh Kudus, jangan bukan. Ya bersuka cita. Roh Kudus membuat kita apa? Roh Kudus membuat kita sedih, terbalik. Bersuka cita dan penuh pengharapan. Jadi sekali lagi jangan padamkan roh. Bagaimana supaya nggak padamkan roh? Ya, ada beberapa catatan bagaimana caranya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Pertama, saudara dan saya yang hadir, saya juga sama ya. Siapkan waktu. Yuk kita ngomong sama-sama supaya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus. Apa pertama? Siapkan waktu. Nanti pulang kita siap ya. Saya dengan Tuhan mau jam berapa nih? Berdoa. Kan yang tahu kesibukan masing-masing. Siapkan waktu. Siap jam sekian. Nah, yang kedua, saudara harus komitmen. Halo, apa? Apa komitmen itu? Kita punya tindakan untuk melakukan sesuatu sesuai apa yang kita omongkan. Saya bilang, apa? Kita ambil tindakan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan janji kita. Komitmen jam 10, jam 5, itu komitmen. Pegang komitmen, lakukan komitmen.
Pegang komitmen, lakukan komitmen ya. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa bergaul dengan Roh Kudus, memiliki kerinduan yang mendalam. Saya ulang, memiliki apa? Yang mendalam. Di situ ada kata taat dan tekun. Saya ulang, ada kata apa? Taat dan tekun. Berapa lama? Bebas. Bisa sebentar, bisa cepat. Yang ngatur siapa? Enggak bilang harus sejam. Enggak. Kadang kita tekun, taat. Itu artinya apa? Kerinduan yang mendalam. Saya jadi ingat Cinderella. Boleh nggak cerita Cinderella? Boleh ya dikit ya? Boleh nggak? Nggak boleh, nggak apa-apa. Boleh. Cinderella, masih ingat ya? Kisah anak-anak, mungkin nggak tahu anak saya ingat ceritanya. Kalau pakai sepatu, harus yang pas kan? Yang pas. Wah, tiba-tiba dia pesta kan? Wah, udah pesta cepat pulang. Kalau jam 12 belum pulang, maaf kata, pakaiannya kembali ke biasa lagi. Bukan dari ratu. Ini cerita ya, ngulang aja. Lalu pesta, wah jam 12 udah mulai, tinggal semenit. Coplok satu. Sepatunya coplok satu. Sampai rumah, pakaiannya berubah lagi. Pakaian rumah lagi. Cerita ya. Lalu raja nih, pangeran cinta banget rupanya sama Cinderella ya. Ini kemana tadi kok kabur? Jam 12 nggak ada ini. Nggak tahu lah dia nggak cerita, nggak tahu ya. Kisahnya si Cinderella bilang, kalau jam 12 harus pulang ke rumah. Aturan gitu kata yang ngasih. Ya, peri katanya ya. Kalau dia telat jadi babu lagi, malu itu di pesta raja. Begitu, pulang semenit, kabur. Sepatunya copot, keting. Sini ada sepatu ketinggalan. Ada. Copot dulu, saya punya sepatu, kasih siapa bagus. Copot di sini juga kerja lama. Jalan saya bangga, tak tok ya. Tiba-tiba ke Sandung, copot deh. Kenapa? Ini amat jalannya. Sepatu murah kali ya. Nah, ya ada. Semua bingung. Lalu ada yang nemuin ya pegawai raja. Pak, ini sepatunya ada. Oh, baik. Besok kelilingi istana. Siapa yang punya ini berarti dia itu calon saya. Waduh. Keliling. Pengumuman. Ini ada sepatu copot. Siapa yang punya pasangannya? Waduh. Cinderella nggak nyadar diri ya, diam aja. Yang lain pengen punya nggak bisa. Ini kali depan. Akhirnya ketemu. Oh, kamu punya pasangannya. Kan kalau pakai sepatu nggak mungkin sepotong. Ada sepotong? Ada ya. Pasang kan? Terus pasang saya lihat. Terlalu aja semua. Akhirnya jodoh lagi ketemu. Intinya apa? Ketaatan, disiplin, komitmen, berkat yang luar biasa, men. Coba Cinderella kalau ngotot aja joget terus sama pesta, dia nggak pulang. Jam 12 harus pulang. Udah nggak pegang komitmen, keret dia. Itu bicara ketaatan ya. Jadi pada yang ketiga, harusnya kerinduan yang mendalam, disertai taat dan tekun kalau kita mau bergaul dengan Roh Kudus. Saudara mau bertekun dan taat, bikin janji. Tapi janji kita bukan kayak dunia. Janji, tinggal janji, bulan madu. Oh, itu lagi baca, ini juga penting. Padahal baca Markus 11 ayat 24. Coba kita lihat. Markus 11. Markus 11 ayat 24. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang percaya katakan haleluya. Saya tuh banyak berkat lewat ini. Belum dapat, tapi rasa udah dapat. Itu namanya apa? Tapi saya jalani juga perintah Tuhan ya. Jangan begini, saya imani. Saya dapat kapal terbang. Mau taruh di mana kapal terbang ya? Misalnya, kita doain yang benar, jangan asal ngomong ya.
Tuhan, saya pasti dapat rumah. Saya dapat rumah yang bertingkat. Saya ngimpi waktu itu. Bapak api saya udah ngerintis Tuhan. Saya doa sendiri. Gak dijawab, saudaraku. Gak dijawab ini. Sampai ini orang udah ngaku terbatas. Hidupnya pas-pasan. Makan nasi sama kecap. Kecap asin dicampur air panas kayak sop. Pantes suka karabi, tau karabi? Makanya saudara sedih ya zaman dulu, ya. Kau juga dulu ya. Saya suka cerita sama anak, iya Bapak capek ya. Saya pernah kuliah, hilang duit. Kakak saya kan kerjanya terbatas ya. Saya kan malu tinggal sama orang. Saya ke Bandung kan 3 kali mobil, angkot, belum ada apa-apa. Kakak saya kerja keras di Tristek gitu ya. Hilang, kerja pagi, jam 5 udah bangun. Cerita supaya kita cinta orang tua. Kita cinta yang mengasihi kita. Mana ya? Saya bingung kok. Saya bingung lagi. Saya kan mau minta lagi, nggak mungkin. Namanya kakak saya udah kerja keras ya. Mana tuh? Saya kuliah. 3 kali naik mobil. Ya, kakak saya tiap kasih itu seminggu sekali. Udah diatur ya. Saya bantu pokoknya. Udah kerja keras harus bagi. Pokoknya soal pekerjaan ngepelnya jangan tanya sama saya. Sakingnya saya udah tua. Jadi kalau ngepel ngadu sama saya belum tentu saya kalah lah. Suka. Ya, udah beres. Gimana kuliah seminggu? Terpaksa saya jalan kaki. Jaraknya jauh kalau ke IKIP. Yang tahu IKIP Bandung kok ya. Sekarang namanya UPI ya, Universitas. Jauh. Buat muter Cimahi saya. Kan kakak saya di Sui Gajah. Aduh. Saya 2 hari kuat, 3 hari ngegabruk. Sakit panas. Udah bukan jalan begitu. Ya. Ke Cimahi muter doang. Pas ada adanya bibi saya nyupir angkot, saya ngumpet kali. Kok dibilangin tak? Saking begitunya. Saya punya nilai dikit turun karena ya nggak kuliah kan. Tapi lulus sih puji Tuhan. Ya. Kalau saya baru udah lulus bilang, Kak maaf saya baru bilang ya karena saya nggak enak sama kakak yang membiayai. Maaf ya Kak. Dia marah sama saya. Bilang kenapa? Masa si kakak nggak biayai ya? Salah nggak enak. Saya bilang udah hidup sama orang, lalu minta doi. Nah, ya pengalaman itu cuma jadi berkat aja. Pedih hatiku, pedih hatiku. Saya penghiburan, saya jadi anak Tuhan, saya jadi pelayan Tuhan. Ya, itu aja. Saya nggak ada macam-macam. Jadi intinya belajar saja bersyukur ya. Walaupun ya kalau ini seperti pengalaman kesusahan itu, ya nggak apa-apa. Saya bilang Tuhan pasti Kau tolong. Dan termasuk di sini, tapi saya udah tua, tahu sendiri saudara yang ikut kami zaman lalu, kami juga udah tua, kemampuan cari les nggak bisa, nggak terbatas. Ya doa Tuhan. Saya begini, kalau itu kehendak Tuhan, jadi kapanpun terserah. Saya bilang begitu. Kalau ini kehendak Tuhan, apa? Kalau buat saya nggak apa-apa Tuhan, saya mah cukup aja. Yang penting makan cukup aja udah nggak pusing saya. Berkat Tuhan luar biasa. Ada yang tanya, ini ada IMB-nya, tuh. Soalnya nggak ada IMB, resmi. Ada yang nggak suka, wah itu macam-macam lah petugas dari PU ya. Pak, ini nggak boleh. Karena yang lama udah ada. Saya bilang siapa yang nggak setuju? Dia kayak so jago, aku berani banget. Tetangga saya datengin, tanya Indun tuh nggak percaya. Siapa yang nggak setuju? Saya datengin. Enggak, duit dia. Ya duit kita kan ya. PU-nya apa? PU-nya apa? Apa nih saya ngomong? Tuh, cuan. Emang ujung-ujungnya, wah udah lagi. Makanya saya bukan so jago. Tanya, saya nggak jago. Ngapain jago-jago ya? Gak ada yang jago mah. Yang jago. Jadi saya punya pengalaman begini mas. Saya imani saja. Cuma 3 saya minta. Tuhan, kalau Kau saya tanam di sini, saya minta gereja yang berdoa. Kita tahu ya. Gereja yang memberkati. Gereja yang domba melahirkan. Pesan ya sebelum saya mati. 3 hal aja saya minta. Saya ngomong gini mau mati emang enggak. Gereja yang ayo dong 3 moto kita. Supaya tahu 3 moto. Tiap gereja punya moto ya. Gereja yang berdoa, gereja yang memberkati, gereja yang melahirkan Itu pesan saya. Kalau nih besok-besok saya Pak pulang, terusin. Men? Dengar ya baik-baik. Musiknya,
pesan saya itu sangat sakti. Sebab memberkati berarti kita sudah diberkati. Nggak mungkinlah kita nggak diberkati. Tanya yang poin-poin saya suka kasih. Sebab apa? Saya ingin jemaat itu menikmati bahwa ikut Tuhan itu tidak bohong. Nikmati Tuhan itu luar biasa. Susah ada, tapi diberi kemampuan menghadapi kesusahan. Siapa yang gak susah? Itu susah. Tapi saya percaya sejalan dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, aku tidak pernah berhutang kepada hamba-hambaku. Saya juga percaya Tuhan tidak berhutang sama saudara. Asal kita mau melayani semampu. Ya, kita pelajari. Sekarang kita apa? Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Roh Kudus tahu segala-galanya. Amin. Ya, lalu kita mungkin tidak sejaman dengan Henokh, tapi dengan zamannya Roh Kudus. Waktu kita nanti apa sih hadiahnya kalau kita bergaul dengan Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus kita nanti dinaikkan, disingkirkan dari mata si jahat. 3,5 tahun aneh Kalau mau disingkirkan nanti, tinggal bersama Yesus, masuk 1000 tahun damai, senang, selamat. Ada masanya kita susah, tapi sementara. Di dunia pun kita senang, susah, di surga selama-lamanya. Amin. Yang setuju, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saya menderita, sementara. Dan senang di dunia, teman. Iya, saya suka sendiri ngomong. Terserah ampun Tuhan. Yang penting aku bergaul dengan Roh Kudus. Tidak padamkan roh, biarkan dia beracara dalam saya. Kita bangkit berdiri semua. Saudara mau bersaat teduh? Saudara mau bersaat teduh? Mari kita nyanyikan pujian ini, jadikan landasan kita lagi. Kalau tidak, mungkin aku lalu lupa bersaat teduh dengan Tuhan. Mari kembali Tuhan, aku bergaul dengan Engkau Roh Kudus, supaya aku kuat mampu menghadapi banyak hal. Roh Kudus tahu masa depan kita, dia pasti menolong kita dari sekarang sampai selama-lama. Saat teduh, satu merendah. Saat teduh, saatnya nanti kehendakmu di dalam hidup. Kini tiba saatnya merendahkan, pulihkan gerejamu, pulihkan gerejamu. Saat teduh, saat teduh, saatnya kita tundukkan hati kita. Dan sempurna saat teduh, saat berdiam diri, nanti kehendakmu di dalam firman. Saat teduh, saat engkau menyatakan kehendak dan naik satu nada. Saat teduh, saatnya berdiam diri, menanti kehendak di dalam ini tiba saatnya berdiam diri, pulihkan gerejamu kudus dan sempurna. Saat teduh, saat berdiam diri, nanti kehendakmu di dalam firman. Saat teduh,
saat Engkau menyatakan kehendak dan rencanamu Tuhan. Saat teduh, saat berdiam, ku nanti Tuhan, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman. Saat Engkau menyatakan kehendak dan rencana-Mu, kekatan saat teduh, saat berdiam diri, ku nanti kehendak-Mu di dalam firman. Saat teduh, saat Engkau menyatakan. Tolong Ibu Purba ke depan. Purba ke depan. Wah, rencana-Mu indah Tuhan, kehendak-Mu Tuhan, kehendak dan rencana-Mu. Ibu Purba ke depan. Berdoa, kehendak rencana-Mu Tuhan, kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tolong mic-nya. Bapak, biarlah Tuhan kami tetap ada di dalam Engkau. Bersyukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami tetap merindukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu tetap memimpin, membimbing kehidupan kami Tuhan Yesus. Jamah hati kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk kami tetap melangkah bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kami menjadi umat-umat yang menjadi mempunyai komitmen Tuhan, tetap datang kepada Engkau, berdoa bersujud kepada Engkau, mendahulukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih dengan firman-Mu Tuhan yang menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Inilah Tuhan Yesus yang tetap menjadi kerinduan kami, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami diberkati pada siang hari ini dengan firman-Mu Tuhan yang tetap menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat tetap setia kepada Engkau, melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Banyak kami tahu Tuhan, banyak tantangan, rintangan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Jika kami berkomitmen Tuhan tetap mendahulukan Engkau di dalam kehidupan kami, kami tetap Tuhan menjadi umat yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, dengan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tetap Engkau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi Tuhan Yesus heran dimanapun dia berada. Dimanapun dia menaburkan firman-Mu Tuhan, tetap Tuhan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Sehingga banyak Tuhan umat-umat-Mu yang dimenangkan Tuhan dimanapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus memberi yang terbaik kepada Engkau. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami Bapa. Memberkati kehidupan kami, bahkan usaha pekerjaan kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Memberi dengan hati yang sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan kembali diberkati Tuhan dengan pujian, dan nanti setelah itu para singer royal boleh ke depan. Nyanyikan dulu satu pujian, kuasanya memerdekakan. Ini tematis yang kita punya ya. Nikmati. Saya dengar belum pada bisa tuan, jadi belum semangat ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Bapak Roh Kudus memerdekakan kita. Banyak kelemahan, tantangan sebagainya. Silakan nyanyikan pujian ini ya. Kuasanya memerdekakan. Amin. Guri. Kuasanya memerdekakan.
kuasanya mempersatukan, kuasanya membebaskan iman manusia, kuasanya gereja akhir zaman. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Naik satu. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya kan membebaskan hati manusia, kuasanya kan memulihkan, kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami dari belenggu si setan. Hori, hori, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya dari ketakutan, dari masalah. Nyanyi lagi. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya bebaskan hati manusia, kuasanya kan memulihkan, kuasanya kan menyembuhkan, kuasanya kan menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Beri, beri, mari. Bentar lagi, silakan. Rina, Rina. Para singer silakan, Pak. Kuasanya memerdekakan, kuasanya mempersatukan, kuasanya membebaskan hati manusia, kuasanya kan memulihkan, kuasanya kita berdiri semua, menyembuhkan, kuasanya menyempurnakan gereja akhir zaman. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Bebas, Roh Kudus bebaskan kami, bebas dari belenggu si setan. Glory, perkara dahsyat terjadi, kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Kuasanya bagi saya, kuasanya bagi saudara, kuasanya memerdekakan. Silakan duduk, saudara. Kami persilahkan sekretaris. Haleluya.
Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tetap terus hidup belajar bergaul dengan Allah tentunya. Kembali lagi kita mau diberkati lewat jadwal sepekan. Bapak Ibu Saudara, silahkan lihat di multimedia yang ada di mana pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kembali melayani di minggu ini. Baik untuk ibadah hari Rabu, silahkan pasang. Ibadah hari Rabu. Yaitu jam 6 sore. Lalu untuk hari Kamis, ada ibadah komisi. Baik komisi wanita mungkin tugasnya ya jam 3 hari Kamis, komisi wanita. Lalu untuk komisi pria, jam 6 sore. Lalu untuk hari Jumat, umat Tuhan kembali lagi bergumul dalam doa puasa di tempat ini maupun melalui masih ada Zoom juga jam 4. Dan hari Sabtu ada doa pelayan-pelayan Tuhan dimulai dari jam 6 sampai kurang lebih jam 7. Dan setelah itu ada latihan persiapan untuk pelayanan ibadah di minggu. Puji nama Tuhan, dan ibadah hari Minggu berjalan seperti biasa. Tunas remaja setengah 8, ibadah umum jam 10. Dan kita kembali juga persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan dan kembali belajar mengembalikan milik Tuhan. Dan untuk sekolah minggu setengah 11 dan untuk pemuda digabung karena memang minggu pertama. Puji Tuhan, tetap kita juga mau berdoa buat semua setiap pergumulan supaya Tuhan memberkati, mencukupi kebutuhan baik secara jasmani terlebih juga rohani, dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, agar senantiasa kita tetap sehat dan tetap terus penuh ucapan syukur. Dan nanti Bapak Ibu Saudara yang biasa mendapatkan mansor, silahkan hubungi Ibu Sopi. Mansor dimulai di bulan yang akan datang. Lalu untuk yang berulang tahun di bulan ini, silahkan nanti setelah sebelum doa berkat, saudara akan didoakan oleh Bapak Gembala, mungkin berdiri di tempat saja. Puji Tuhan. Dan untuk bagi anak-anak atau mungkin ada orang tua yang rindu anaknya untuk belajar dilatih tamborin, ini kakak-kakaknya akan melatih anak-anak Bapak Ibu yang akan dilatih diadakannya itu di latihan di minggu kedua. Minggu kedua di bulan Juni. Jam 3. Sekali lagi untuk anak-anak yang mau latihan tamborin dimulai diadakan di bulan Juni minggu kedua jam 3 sore. Puji Tuhan, mungkin pengumuman ibadah sepekan yang ada, kiranya tetap Tuhan senantiasa mau memberkati kita dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Saya kembalikan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat pengumuman yang ada. Kita mau naikkan pujian. Dan mungkin nanti sebelum doa berkat, didoakan yang ulang tahun di bulan ini. Haleluya. Ku cari wajah. Amin. Yang berulang tahun angkat tangan. Saya akan doakan jarak jauh ya. Ya. Siapa lagi yang ulang tahun? Tolong angkat terus tangannya. Lagi. Nanti kita doa ya jemaat ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Roh Kudus pun sudah dicurahkan. Tetap bergaul dengan Dia. Agar dimampukan menghadapi tantangan zaman yang luar biasa. Sekarang kami sehati Bapak, buat tangan-tangan yang terangkat yang ulang tahun di bulan Juni ini, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, kami doakan hikmat marifat pertolongan Tuhan, panjang umur sejahtera, kecukupan
depan, masa depan mereka. Bagian studi kuliah Tuhan, pelajaran berkat Tuhan teruskan. Baik Bapak Ibu, hari-harinya Tuhan supaya berkati. Kami berkati, kami doakan dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, turunkan berkat atasnya dan mereka pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, kuasa Tuhan nyata buat saudara-saudara yang ulang tahun, panjang umur, sejahtera, diberkati Tuhan, jasmani dan rohani, tetap dari Tuhan, dan bergaul dengan Roh Kudus, pertolongan kita yang setia. Haleluya. Sungguh indah. Di depan kita zaman Tuhan, dan lupa kita siapkan hati. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhan berkati juga sebentar ibadah pemuda. Beri kesehatan buat umat, beri keberkatan, kecukupan buat umat, beri perlindungan kepada Yesus, beri Tuhan kuat kuasa-Mu, nyatakan bela mereka, kuatkan mereka, nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Kekuatan kita, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Roh Kudus, Engkaulah yang luar biasa. Engkau ada di mana-mana, di sana di sini. Ketika kami panggil nama-Mu, kami bergaul dengan Roh Kudus. Masakan Tuhan tinggalkan umatnya. Kita sebagai senang, dia dapat ditemui. Asalkan ikuti saja prosedurnya, tidak sukar. Di hati kami rindu, kami komit dan kami imani apa yang kami minta Tuhan jawab. Maka terjadilah itu dan penuhlah dengan rohnya. Terima kasih Bapak. Tetap selamatkan bangsa-bangsa, selamatkan bangsa negara kami, selamatkan tetangga lingkungan kami, cukupi hari-hari kami dan seterusnya. Tuhan dimuliakan. Kita saat ini berdoa juga Bapak Siregar yang dalam perawatan Bogor di Opnam sana. Kita saat diangkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh jamaat Roh Kudus Tuhan, sempurnakan, pulihkan kondisi tubuhnya. Kami imani beliau anakku yang setia dan Tuhan pasti tolong. Terima kasih. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai
selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, semua serukan, Amin. sungguh indah kau. Salam jarak jauh, Tuhan berkati.